Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Misbahun Ni'am Izzuddin, tetap di Pelangi Tarim. Jadi saya ini sekarang posisi ada di dalam kamar. Ini kamar saya ya. Di dalam kamar saya di vlog kali ini ingin menjelaskan tentang Darul Mustafa. Jadi saya tadi udah ke Darul Mustafa, ngobrol sama salah satu santri yang ada di sana. Beliau ini udah lama, salah satu santri senior lah di sana, muridnya Habib Umar bin Hafidh. Beliau asal Probolinggo. Kami ngobrol, bercerita panjang lebar tentang pengalaman dia di Darul Mustafa, mulai dari awal dia masuk dari Indonesia, bagaimana prosesnya sampai dia bisa di Darul Mustafa, terus bagaimana dia mengikuti kegiatan belajar mengajar. Jadi dijelaskan semuanya, biayanya, dijelaskan bagaimana sistem pendidikan di Darul Mustafa, berapa tahun, bagaimana ujiannya di Darul Mustafa, untuk masuk itu bagaimana dan lain sebagainya. Itu dijelaskan semua sama teman saya yang tadi kita ngobrol di Darul Mustafa. Jadi bagi yang pengen mengetahui Darul Mustafa, pondoknya Habib Umar bin Hafidh yang ada di Tarim ini, silahkan saksikan sampai akhir, jangan di skip. Kalau di skip nanti gagal paham. Terus yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu, subscribe gratis guys ya, agar kalian tidak ketinggalan tentang kabar-kabar kota Tarim, kota para wali kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya ucapkan selamat menyaksikan video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi kali ini saya sudah ada bersama salah satu dari santri Darul Mustafa. Ini kita mau ngorek bagaimana cara masuk Darul Mustafa, mulai dari awal dulu. Beliau dari Indonesia, bagaimana prosesnya, kemudian kira-kira butuh biaya berapa saja, kemudian syaratnya apa saja. Kita akan mengorek langsung dari teman saya ini. Mungkin masnya bisa memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Thayyib bin Ahmad Faisal dari Jawa Timur, tepatnya di kota Probolinggo. Dari Probolinggo berarti ya? Mungkin antum bisa bercerita tentang dulu awal masuk, mulai dari ilmu yang harus disiapkan itu seperti apa kira-kira. Antum mungkin dulu mondoknya di mana? Dulu sebenarnya anak itu gak punya keinginan untuk mondok di Darul Mustafa sebenarnya, tapi qadarullah seperti ini. Jadi anak itu mondok di Salaf dulu, lalu ada keinginan dari orang tua untuk memondokkan seorang anaknya ke luar negeri, khususnya Yaman di sini. Akhirnya pengen kuliah begitu, tapi nunggu kuliah di Mukalla, namanya Ribat Asyafi'iyah. Iya. Karena sudah nunggu lama, akhirnya tidak ada panggilan gitu. Kepastian. Akhirnya orang tua itu ngasih pilihan antara udah antum aja mondok aja, entah nanti mondok itu di Habib Salim ataupun Habib Umar. Kalau Habib Salim Asyatiri uslubnya itu lebih condong ke pemahaman, yaitu fikih. Kalau Habib Umar lebih ke tasawuf atau ke dakwah. Akhirnya Al-Fakir milih Habib Umar karena tasawuf itu lebih mendinginkan kepada pemikiran, ke hati begitu. Akhirnya nunggu 2 tahun. Artinya nunggu 2 tahun itu nunggu, tapi gak ada kepastian juga, cari-cari informasi gitu. Akhirnya datanglah ada daurah yang 40 hari ya, itu. 40 hari. Jadi dulu itu sistemnya Darul Mustafa itu, sistem yang ada di Darul Mustafa itu sistemnya adalah masuk aja. Jadi yang penting punya uang, masuk bisa lewat orang-orang yang dufa ula atau yang punya channel kesini, yang punya channel yang di Darul Mustafa. Karena banyak penipuan yang terjadi, artinya
mengambil uang yang tidak seharusnya, yang lebih banyak begitu. Ya. Akhirnya diadakanlah daurah yang diadakan di di mana, di Solo. Di Solo Di itu. Solo, di Jawa Tengah, Solo, yaitu di Pondok Habib Habib Soleh Al Jufri, Di yaitu Darul di Darul Mustafa Mustafa Solo. Solo, yaitu itu masuk ke di sana. Tujuannya diadakannya Solo itu, satu, menghilangkan penipuan itu, dua, untuk menyiapkan para santri agar orang yang sudah diterima di Darul Mustafa itu bisa tidak kaget lah dengan kegiatan Memang yang benar-benar ya, disiapkan ya, gitu ya. tidak kaget lah dengan keadaan yang kegiatan yang Darul Mustafa seperti ini, karena sistem yang ada di Solo itu sama persis dengan yang ada di Darul Mustafa. Jadi setelah adanya Solo itu kami masuk di sana. Sebenarnya kalau cerita lebih panjang ini, tapi singkatnya seperti itu. Jadi nunggu 2 tahun, akhirnya ada Solo, masuk di sana. Masuk di Solo itu sudah gak punya pikiran untuk diterima, tapi alhamdulillah diterima. Mungkin bisa memberikan gambaran tentang daurah di Solo itu seperti apa kira-kira? Kalau daurah di Solo setiap tahunnya itu berubah-berubah sistemnya itu. Kalau sistemnya yang dulu ketika yaitu cuma di sana daftar lewat HP atau mau daftar gitu. Nanti sebelum daurah yang diadakan itu diadakan, santri harus nyampe di sana 2 hari sebelumnya gitu. Setelah itu dites masuk daurah. Tes masuk daurah itu meliputi baca kitab, artinya orang itu bisa baca kitab lah. 2, bisa ngomong bahasa Arab, bisa muhadasah bahasa Arab meskipun itu sedikit aja, karena bahasa Arab yang dipelajari di Indonesia itu lebih jauh beda dengan yang ada di Yaman. Dan ketiga itu istima, ya nih, mendengarkan kalam paham ya bahasa Arab itu. Setelah itu menerima syarat 3 ini bisa mengikuti daurah yang ada di Solo. Itu belum diterima di Darul Mustafa. Belum diterima, tapi udah diterima di daurah yang Solo itu. Berarti untuk masuk ke daurah Solonya itu juga ada tes. Ada tes juga. Jadi setelah tes di Solo itu 40 hari di sana kita digembleng, diajari bagaimana akhlaknya, gimana qiyamul lail, gimana adkarnya, gimana belajarnya, semuanya di sana belajar. Itu pelajaran yang diajarkan dulu ketika meliputi fikih, nahwu, tasawuf itu. Akhlak, tasawuf atau akhlak itu. Jadi selama 40 hari digembleng tentang itu. Nahwunya 1, fikihnya 2 kalau nggak salah. 2. Dan tasawufnya 1, tauhid lagi 1 itu. Itu nanti selama 40 hari itu digembleng sama ustadz-ustadz yang ada di sana, dan diutus salah satu masyayikh atau habaib dari Darul Mustafa untuk didatangkan ke Solo, langsung dari Darul Mustafa langsung. Itu sampai sekarang masih seperti itu. Seperti itu. Jadi nanti didatangkan syekh atau masyayikh atau habaib, yang sering itu Habib Abu Bakar bin Ali Masyhur. Ketika yang didatangkan dari Yaman itu Syekh Umar bin Abdurrahman Al-Khatib gitu. Datang di sana, duduk di sana selama 41 hari, lalu ujian kabul. Ujian kabul di sana cuma ujian aja. Ujiannya gimana kira-kira gambarannya? Ujiannya cuma tes tulis saja gitu. Kalau ketika dulu tes tulisnya dikasih tahu besok pelajaran nahwu, tapi sekarang sudah beda pelajaran sistemnya Darul Mustafa. Jadi dites hasilnya seperti ini, baru bisa yang menentukan itu lajnah yang ada di Darul Mustafa. Yang ditarik di sini. Yang menentukan. Cuma di sana nyetorkan nilai, yang menentukan itu semuanya lajnah Darul Mustafa. Entah itu lulus ataupun tidak lulus. Tapi kebanyakan yang ada di Solo itu daurahnya itu daurah tazkiyah. Ya ini akhlak ya nih. Di sana yang paling penting itu akhlak. Dilihat akhlaknya sehariannya seperti apa. Iya, meskipun banyak orang yang nggak lulus, itu secara dalam nilai kurang, akhlaknya bagus ya. Itu nanti diterima di Darul Mustafa seperti itu. Lalu kalau sekarang itu beda lagi. Kalau sekarang daftar lewat online, semuanya pakai online sekarang. Ya, kalau yang tahun sekarang. Oke, nanti itu linknya nanti akan saya tuliskan di kolom deskripsinya. Nanti di sini itu kalau tahun sekarang daftarnya itu pakai online.
ini akan diadakan daurah tanggal 20 Dzulqa'dah, dari 20 Dzulqa'dah sampai 20 Dzulhijjah. Sekarang 30 hari sekarang. Itu yang di mana? Yang di Solo. Nah Yang ini di Solo. setelah ini ada daurah untuk orang-orang yang berminat untuk masuk Darul Mustafa, itu tanggal 20 Dzulqa'dah sampai 20 Dzulhijjah. Nanti pemberangkatan akhir Muharram. Karena akhir Muharram itu ajaran baru lagi, Ajaran baru di sini. Iya, Jadi ketika sudah lulus diberangkatkan ke sini, Iya. pada Muharram nanti di sini mulai ajaran tahun baru. Itu setiap tahun pokoknya beda-beda waktunya, tergantung lajnah di sini yang akan membuka daurah yang ada di sini. Cuma di sini pemerintah nanti yang di Indonesia itu yang menjalankan. Kalau sekarang sistemnya itu lewat online, daftar, setelah daftar nanti dites. Tesnya bukan di Solo. Tesnya itu di berdaerah. Per daerah. Di per daerah itu ada ustadz yang nanti menentukan ini sudah layak untuk ikut daurah di Solo. Karena kejadian tahun-tahun kemarin ketika anak yang mau daftar itu langsung ke Solo, itu kebanyakan gugurnya di bahasa. Atau di tes masuk Solo itu, masuk daurah Solo itu sudah gagal gitu. Banyak yang gagal, akhirnya pulang jauh-jauh dari Kalimantan, dari sini semuanya dari luar Jawa. Kalau Jawa Tengah sendiri gampang, tapi kalau yang luar Jawa itu banyak biaya dan tidak diterima gitu. Mending daftar lalu diadakan tes di perdaerah, nanti kalau lulus dari perdaerah lalu masuk Solo gitu. Itu untuk kontak perdaerahnya itu di brosur ada juga nggak? Ada juga. Per daerah itu nanti ada ditentukan sendiri. Nanti ada kan di linknya itu, nanti pendaftaran itu ada menyantumkan nomor telepon yang akan mendaftar. Nanti ada SMS kapan akan ditentukan itu tesnya per daerahnya itu. Jadi setelah per daerah baru nanti berangkat ke Solo. Setelah Solo nanti akan diadakan, semuanya sudah menyiapkan. Kalau di syaratnya itu harus menyiapkan paspor dulu. Semuanya ya? Itu semua tes kesehatan. Untuk umurnya itu di atas 17. Di atas 17. Jadi 17 ke atas 18 17 ya gitu. Kira-kira untuk batasan umur yang kalau paling tua nggak ada ya. Berarti di sini mau Hatta 40 tahun, mau berapa tahun di bisa. sini itu Hatta barusan tuh yang tahun kemarin tuh yang terakhir yang datang, angkatan terakhir yang datang dari Indonesia kemarin itu kalau nggak salah Jumadil Ula, Jumadil Ula itu datang di sini, itu ada yang 31, ada yang 30. Itu pun ada yang sudah zuat, ada yang sudah kawin gitu, statusnya sudah kawin. Itu diterima, tetap diterima gitu. Tapi ya godaannya ya lebih tinggi juga gitu. Kalau yang lebih tua. Oke. Selanjutnya untuk masalah biaya-biaya. Kalau biaya-biaya itu ketika daurah, misalkan di Solo itu butuh berapa? Kalau sekarang Kalau di daurah pemberangkatan itu berapa?